Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini, Rabu tanggal 18 Juni 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 9 ayat 1. Puji holong dirohamu, oh Tuhan Yesus Rajaku, Tuhan hulehon maton diku ai hidup inang hidupi huhalupahon madiriku mamikir holong Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami rasakan bantuan-Mu untuk mengantarkan kami sampai pada hari ini. Kiranya mengawali segala kegiatan kami hari ini, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu ada pada kami Tuhan, untuk memberikan kami pimpinan dalam memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu akan senantiasa menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dengarkanlah doa kami ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 9a. Begini dikatakan firman. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, memberi untuk Tuhan dengan sukacita, dengan rela, dengan tulus, dengan ikhlas. Itulah yang mau kita lihat dari firman ini. Di dalam firman ini, Raja Daud dalam perikop ini telah memberitahukan bahwa adanya pembangunan bait Allah yang dari semula direncanakan oleh Nabi Daud, oleh Raja Daud, dan yang benar-benar dengan hati, dengan pikiran, dengan segala perencanaan yang sudah dia mantapkan dalam kehidupannya. Saat dia mengajukan kepada Allah bahwa dia memiliki rencana untuk membangun bait Allah. Namun Allah mengatakan kepadanya bahwa Daud tidak boleh dan tidak diizinkan membangun bait Allah tersebut. Itu dikarenakan Daud seorang prajurit dan yang sudah pernah menjadi
mengorbankan seseorang di dalam peperangan dan telah membunuh seseorang di dalam peperangan tersebut. Itu jelas diungkapkan dalam pasal 29 bahwa Tuhan tidak berkenan untuk Daud membangun bait Allah. Namun Allah menginginkan anak dari Daud sendiri, yaitu Salomo, yang harus membangun bait Allah. Karena Allah berkenan kepada Salomo untuk pembangunan bait Allah tersebut. Namun demikian, dengan segala yang telah Daud persiapkan, dia juga meyakini bahwa pembangunan bait Allah itu harus dilaksanakan meskipun Salomo sendiri anaknya yang akan melakukannya. Dan hal ini benar-benar menjadi fokus bagi Daud untuk pembangunan bait Allah. Dia memang penuh sukacita, rela, tulus dan ikhlas, karena dia sendiri berkomitmen dan merencanakan untuk pembangunan bait Allah. Jadi meskipun anaknya Salomo yang akan melaksanakan pembangunan tersebut, baginya juga itu tidak menjadi masalah. Maka dengan demikian, Raja Daud penuh dengan sukacita juga berkontribusi untuk apa yang akan dibutuhkan dalam pembangunan bait Allah. Dia sudah mempersiapkan banyak materi dan bahan-bahan yang sudah dia persiapkan sebelumnya untuk pembangunan bait Allah tersebut. Karena rencana pembangunan bait Allah itu sungguh megah, dan dia rencanakan tidak jauh kemegahannya daripada istana kerajaan. Karena dia menganggap bahwa itu adalah hal yang sangat penting dan prinsipil dalam kehidupannya. Sehingga dalam kehidupan umat juga itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Bukan hanya istana yang dia pikirkan dengan megah, tetapi bait Allah juga dia persiapkan untuk tempat bagi seluruh umat dengan beribadah. Dan itu adalah cara dia untuk menghormati Allah yang senantiasa membimbing dia di dalam kehidupannya. Dan di dalam kesiapannya itu juga, Daud juga ikut serta menghimbau umat untuk ikut serta memberi dalam pembangunan bait Allah tersebut. Dan dalam pasal ini semua masyarakat, semua warga, semua umat ikut beramai-ramai dalam rencana pembangunan bait Allah tersebut. Mereka dengan penuh sukacita, penuh kerelaan, dan tidak ada yang terpaksa, karena mereka juga sangat peduli dengan bait Allah tersebut. Di antara mereka itu membawa ragam pemberian yang bisa mereka berikan sebagaimana kemampuan mereka. Ada yang memberi emas, ada yang memberi bahan-bahan yang sesuai dengan kebutuhan, karena warna-warni dan juga jenis daripada pembangunan itu sesuai dengan fungsinya akan diberlakukan. Dan termasuk juga penyediaan peralatan daripada bait Allah itu semua sudah dalam perencanaan. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika pada zaman Daud dan begitu juga dengan warga dan Raja Salomo juga pada akhirnya melaksanakan pembangunan bait Allah yang begitu megah dan dicari oleh semua orang, pada saat mereka pergi merantau, mereka akan selalu teringat, akan merindukan bait Allah tersebut sebagai tempat persekutuan bagi peribadahan. Dan pembangunan itu yang sudah terlaksana dengan baik oleh karena
keikutsertaan daripada semua pihak untuk pembangunan tersebut. Hal ini merupakan satu pegangan juga buat kita umat Allah pada zaman kita sekarang ini. Dalam nats ini, dalam pemberitaan ini, yang mau kita lihat adalah bagaimana umat Allah begitu dengan sukacita, bukan karena suatu peraturan atau karena kewajiban, tetapi oleh karena sukacita, oleh karena kerelaan. Dan itu menjadi bagian yang penting bagi peribadahan yang mereka rasakan. Sebab itu juga menjadi bagian daripada ibadah mereka saat mereka ikut berkontribusi untuk pembangunan bait Allah. Dan hal ini juga akan menjadi pemikiran bagi kita, bagaimana kita sebagai umat Tuhan untuk dengan sukacita, untuk dengan rela dan penuh tanggung jawab di dalam kehidupan kita, memberi oleh karena sukacita. Terkadang memang banyak yang menjadi pemikiran bagi orang-orang dalam pembangunan rumah Tuhan. Dan banyak orang tidak begitu terpanggil untuk dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan tulus oleh karena panggilan dari Tuhan untuk memperhatikan setiap pembangunan di rumah Tuhan. Memang sudah banyak rumah Tuhan berdiri dengan megah, tetapi dalam pembangunan rumah Tuhan, bagaimana kita ikut serta berkontribusi dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur oleh karena pemberkatan Tuhan dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita. Karena dasar memberi ini seharusnya bukan menjadi sebuah aturan atau kewajiban, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengapresiasi kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga kita dengan sendirinya tergerak untuk memberi bagian daripada anugerah Tuhan itu untuk berkesempatan menjadi berkat dalam pembangunan bait Allah. Memberi secara tidak langsung, jika kita memberikannya dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, bahwa ini juga merupakan bagian dari peribadahan kita yang akan disaksikan dan akan diperhatikan oleh orang lain, bahwa itu layak untuk dicontoh dan ditiru. Tetapi sangat disayangkan saudara-saudara, apabila dari sekian banyaknya jemaat atau umat hanya bisa menonton dan melihat dan bangga dengan pemberian orang lain, tapi justru tidak memperhatikan pemberiannya sendiri di hadapan Tuhan. Bagaimana memberi dengan tulus dan dengan sukacita sebagai bentuk ibadah yang dirasakan oleh setiap umat. Dan itu merupakan salah satu bagian yang menjadi perhatian Allah. Seberapa respek atau sebagaimana kita merespon daripada buah daripada karunia Tuhan yang sudah kita nikmati dalam kehidupan kita. Dan kita juga bisa menyaksikan kebaikan Tuhan melalui tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, dalam hal seperti yang dikerjakan oleh Raja Daud ini, termasuk juga semua warga dan umat pada waktu itu.
bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan aturan atau kewajiban, tetapi mereka memberi dari hati yang ikhlas, hati yang tulus, penuh sukacita. Dan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita, teman-teman, saudara-saudara seiman. Karena kita harus menyadari bahwa saat memberi kita juga berkesempatan untuk menjadi berkat. Berkat bagi bait Allah, juga berkat bagi orang lain. Tentunya dalam memberi ini kita tidak terbatas sebatas hanya pembangunan bait Allah. Tetapi bagaimana kita penuh sukacita bisa memberi, termasuk juga untuk membangun mental dan spiritual, yang kemudian oleh karena pemberian itu kita menjadi berkesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, memberi untuk Tuhan dengan sukacita tentunya ini sangat diperhatikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus memberi seluruh kehidupannya buat keselamatan, buat kehidupan kita. Apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kontribusikan kepada sekitar kita, ke bait Allah, kepada orang-orang di sekitar kita dengan penuh sukacita, yang merupakan panggilan daripada ibadah kita itu sendiri. Jadilah berkat bagi sekitar kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala karunia yang Tuhan anugerahkan buat kehidupan kami. Dan kami mensyukuri apa yang menjadi bagian daripada berkat-berkat yang kami nikmati dari setiap kehidupan kami dari dahulu sampai hari ini. Dan tentunya ketergantungan kami terhadap berkat-Mu sampai selama-lamanya. Banyak yang sudah kami terima dari Tuhan. Tetapi kami harus banyak belajar dari setiap apa yang Tuhan berikan, supaya kami juga bisa menjadi pemberi, menjadi berkat bagi sekitar kami. Kalau Tuhan telah mengaturkan dari mulanya bahwa memberi itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, terutama dalam pembangunan fisik dan juga pembangunan mental dan spiritual. Hal yang sangat dibutuhkan, yang seharusnya kami juga terlibat di dalamnya ya Tuhan. Biarlah menjadi bagian perhatian kami. Karena kasih karunia-Mu terus kami andalkan, untuk selalu kami terima sebagai kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan, sedemikian juga yang Tuhan mampukan dan layakkan untuk menerima berkat-berkat-Mu, berkekuatan dan berkemauan untuk menjadi berkat bagi sekitar kami. Banyak hal yang bisa kami persembahkan, kami berikan sebagai karunia yang Tuhan berikan untuk membangun sesama kami. Ya Tuhan, berikanlah kami roh, hikmat dan pengertian karena panggilan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sertai kami, berkati kami, dan pimpinlah kehidupan kami, agar setiap langkah kami pada hari ini semuanya berjalan dalam terang Tuhan. Dan berkatilah semua jemaat-Mu, berkati umat-Mu, berkati seluruh keluarga kami, berkati Tuhan bangsa kami, berkati negeri yang kami diami. Biarlah karunia-Mu senantiasa menjadi pegangan kami Tuhan, untuk membuat kami kuat dan sanggup menjadi apa yang Tuhan perkenankan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Hari ini, kehidupan kami seluruhnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang senantiasa kami andalkan, dan Engkau yang senantiasa kami puji. Ampunilah kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Puji holong dirohamu, oh Tuhan Yesus Rajaku, Tuhan hulehon maton bikut ai idol